Guys, apa kabarnya kalian semua? Semoga tetap sehat saja di masa pandemi seperti ini. Di kesempatan kali ini, gue akan mereview dan menjelaskan alur cerita film yang berjudul My Woman in Law. Film ini bercerita tentang sepasang teman yang ada di kos, tapi salah satu temannya malah bercocok tanam dengan pacarnya teman sendiri dan menikah. Bagaimana kisah selanjutnya? Yuk sama-sama saja kita tonton alur cerita filmnya, guys. Film ini diawali dengan memperlihatkan seorang pemuda yang sedang masak mie. Tak lain tak bukan, dia bernama Rian. Tak lama kemudian datanglah temannya yang kelaparan, dia bernama Miki. Si Miki ini marah-marah dikarenakan Indominya dimakan oleh Rian. Dia juga menahan tangan Ricky untuk tidak makan mie yang ada di mangkoknya. Dan tiba-tiba, karena kesal, akhirnya si Miki pun dipukul oleh si Rian. Karena masih kesal juga, si Miki ini mau memukul Rian dengan pemukul baseball. Akan tetapi ketika dibuka pintunya, tiba-tiba keluarlah malaikat cantik dengan seksi yang bernama Vita. Dari atas ke bawah membuat semua badan Miki tak bisa berhenti memikirkannya. Dan Vita pun akhirnya tersenyum kepada dirinya. Lalu Rian pun menyuruh Miki untuk tidak mendekati Vita dikarenakan Vita adalah pacarnya si Rian. Lalu seperti biasa si Vita ini mengajak mantap-mantap Rian dan Rian pun hanya tersenyum saja. Sementara di luar si Miki mendengarkan suara desahan mereka berdua. Tak lama kemudian si Miki pun yang sedang santuy meminum Coca-Cola. Tak disangka si Vita keluar dengan pakaian aduhainya yang membuat Miki merasa kejang-kejang. Si Vita pun meminum Coca-Cola si Miki yang membuat si Miki semakin menjadi-jadi dengan si Vita. Beberapa jam kemudian, si Miki pun menelpon salah satu temannya yang bernama Ruri. Di sini, si Miki meminta kepada Ruri untuk segera ke sini. Belum sempat telepon dimatikan, ternyata si Miki menemukan CD milik Vita dan dia langsung menciumnya dengan sangat sange. Lalu datanglah Rian untuk mengambil dompetnya. Rian pun menyuruh Miki untuk tetap jaga kos dan jangan macam-macam dengan Vita karena dia sebentar lagi akan minum sake katanya. Tak lama kemudian, akhirnya si Miki pun menelpon si Ruri agar si Vita bisa menemuin Rian di sana, sementara dirinya bisa mantap-mantap dengan Vita. Lalu Ruri pun datang dengan kakaknya, mereka pun makan-makan dan minum-minum sake. Tak lama kemudian kakaknya pun pulang. Karena kebanyakan minum, akhirnya si Rian pun sedikit mabuk dan Ruri yang mabuk pun bersender di punggung si Rian. Tak lama si Ruri pun membawa si Rian ke tempat kosnya dan di sana dia melihat si Rian yang sedang tertidur. Dia pun melepas jaketnya si Rian dan kemudian melepaskan semua pakaiannya dikarenakan sange. Akhirnya Ruri pun di sini bermantap-mantap juga dengan si Rian. Sementara di lain sisi, si Vita yang sedang marah-marah dikarenakan CD-nya diambil pun marah kepada Miki. Miki yang ketakutan dan berbohong pun akhirnya ketahuan oleh si Vita yang sudah merogoh rudal dan menemukan CD miliknya. Lalu di sini Vita pun menyuruh si Miki untuk pedicure-medicure. Di malam harinya seperti biasa, si Miki pun tertidur dengan memikirkan si Vita. Besok harinya si Miki pun disuruh si Vita untuk membuatkan makanan dan juga memijatnya. Tak disangka kedekatan mereka membuat mereka selalu bercocok tanam setiap harinya. Sementara di lain sisi, si Rian tak disangka telah bermantap-mantap dengan Ruri hampir selama 6 bulan. Akhirnya setelah 7 bulan dia memutuskan untuk balik ke kontrakannya. Di sana dia akhirnya melihat si Miki yang sedang melamun. Dia juga melihat perut pacarnya telah terisi penuh dan sangat kaget. Ditambah adanya TV besar baru di kontrakan mereka. Film ditutup dengan memperlihatkan Rian yang keheranan dan kebingungan kenapa pacarnya bisa hamil. Dan di sini film pun telah selesai.